Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang IPS di minggu pertama ini. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu selama 20 detik. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian agar dapat bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tugas yang pertama bagi kalian adalah tulis di kolom komentar nama kalian dan juga kelas kalian di jam-jam yang akan nanti saya tulis di jelasnya di deskripsi ya. Kelas-kelas online IPS dan PKN nanti saya tulis di deskripsi. Jika kalian melewati di jam-jam itu, berarti kalian saya anggap alfa. Jadi kalian harus mengisi di jam-jam tersebut agar kalian itu bisa dianggap hadir dalam kelas online ini. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah kalian merangkum materi yang saya akan jelaskan nanti. Dan waktunya itu hanya satu hari saja. Jadi batasnya sampai jam 12 malam. Kalian bisa tulis di buku tulis, di kertas folio. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Materi tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama ada pengertian zaman praaksara, periodisasi zaman praaksara, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Pertama, pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum, dan aksara yang berarti tulisan. Praaksara disebut juga nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Pada masa praaksara, manusia belum mengenal adanya tulisan, sehingga sumber sejarah yang dapat membantu mempelajari zaman ini antara lain: 1. Fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah lama membatu karena tertimbun tanah berjuta-juta tahun lamanya. Yang kedua ada artefak. Adalah alat-alat yang digunakan manusia purba guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Abrishos Rock adalah gua atau tempat perlindungan di bawah karang yang merupakan tempat tinggal manusia purba. Kejokan Modinger atau dapur sampah adalah sisa-sisa makanan manusia purba yang berupa kulit kerang dan tulang-tulang ikan yang sudah lama membatu yang menggunung atau membentuk bukit. Periodisasi zaman praaksara. Yang pertama dari segi geologi, arkeologi, yang kedua, lalu yang ketiga perkembangan kehidupan. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Arkeologi didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan manusia pada masa praaksara. Perkembangan kehidupan didasarkan atas perkembangan kehidupan manusia praaksara. Periodisasi zaman praaksara berdasarkan geologi. Ada yang pertama Arkaikum atau disebut juga zaman tertua. Paleozoikum, zaman primer atau zaman hidup tua. Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan. Neozoikum, zaman hidup baru. Pertama tentang zaman Arkaikum. Ciri-cirinya, zaman ini berumur kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Suhu buminya masih sangat panas, kulit bumi masih dalam proses pembentukan, belum ada tanda-tanda kehidupan. Dan ini ada contoh gambar kehidupan di zaman Arkaikum. Paleozoikum diperkirakan berumur 340 juta tahun yang lalu. Mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme dan vertebrata, atau disebut juga yang hewan tidak memiliki tulang belakang. Yang ketiga, ciri-cirinya keadaan bumi masih berubah-ubah.
Dan ini ada salah satu contohnya kehidupan. Lanjut ke materi Mesozoikum. Ciri-cirinya berumur kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kehidupan di bumi semakin berkembang. Terdapat binatang dengan bentuk yang besar sekali seperti dinosaurus. Jenis burung sudah mulai ada, disebut pula dengan zaman reptil. Karena pada zaman ini jenis reptil itu sudah banyak sekali. Nah, ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada Neozoikum. Berumur kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi menjadi baik, perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun zaman es itu masih ada. Kehidupan makhluk hidup berkembang dengan pesat sekali. Yang dimana Neozoikum itu terbagi menjadi dua zaman. Tersier, yang dimana ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa. Famili binatang menyusui itu sudah mulai ada atau disebutnya yang mamalia ya. Beberapa jenis monyet dan kera itu telah mulai hidup. Lalu di zaman kuarter berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu telah ada muncul tanda-tanda kehidupan manusia. Periodisasi zaman praksara berdasarkan arkeologi. Ada zaman batu dan juga ada zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu ada Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman logam dibagi menjadi tiga, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua dan litos yang artinya batu. Ciri-cirinya, zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Hidup berpindah-pindah atau nomaden, memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Alat yang digunakan tuh masih kasar dan belum diasah. Peninggalannya kapak genggam. Adapun manusia sejarahnya itu ada Pithecanthropus dan Homo erectus. Ini ada contoh alat peninggalannya atau yang digunakannya pada saat zaman itu. Ada kapak primbas dan juga alat serpih. Mesolitikum. Manusia sudah ada yang hidup menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Kejauhan-Modinger dan kebudayaan Abruzos-Roch yang tadi saya bahas di slide sebelumnya. Kejauhan-Modinger itu berasal dari bahasa Denmark maksud saya. Yaitu Kejauhan artinya dapur dan Moding artinya sampah. Kejauhan-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan juga Medan. Hasil kebudayaan berupa kapak genggam, pebble atau kapak Sumatera, kapak pendek, dan batu pipisan, batu-batu alat penggiling. Ini ada contoh gambarnya tentang kapak genggam dan juga Kejauhan-Modinger. Abruzos-Roch. Abriz yang artinya tinggal, sos artinya dalam, dan roch itu artinya gua. Hasil kebudayaannya antara lain batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Daerah ditemukannya di daerah Besuki, Bojonegoro, dan di daerah Sulawesi Selatan. Ini ada contoh gambarnya. Abruzos-Roch. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Manusia hidup menetap. Manusia mampu bercocok tanam. Hasil kebudayaannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Dan ini ada peninggalan zamannya, kapak lonjong dan juga kapak persegi. Megalitikum. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos artinya batu. Pada zaman ini kepercayaan itu sudah mulai berkembang, seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Adapun jenis-jenis bangunan megalitikum, ada menhir, punden berundak, dolmen, patung kubur peti batu, waruga, sarkofagus. Ada peninggalannya, ada menhir yang dari kiri, dolmen, kubur peti batu dan kubur batu. Ada waruga, ada punden berundak, dan patung. Ya, untuk materi di minggu ini cukup sekian. Sampai sini aja. Ingat, tugas kalian adalah
tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian di jam-jam tertentu. Detailnya akan ada di kolom deskripsi. Kalau kalian melewati batas waktu itu, maka kalian dianggap alpha. Jadi kalian harus segera menulis nama dan juga kelas kalian di jam itu agar kalian bisa dianggap hadir di kelas itu. Dan juga tugas kalian adalah merangkum materi yang saya bahas sampai sini ya, sampai Waruga Patung dan juga Pundan Berundak. Oke, cukup sekian kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.